Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Gustianto, biasa dipanggil Gilang. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang bab port security teman-teman. Pada bab port security ini kita akan membahas 6 materi. Pada 6 materi tersebut, yang pertama kita akan belajar atau mengenal atau mengetahui tentang apa itu port security. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang port security violation shutdown. Yang ketiga ada pengujian port security. Kemudian yang keempat ada MAC address sticky. Yang kelima violation protect. Dan yang keenam ataupun yang terakhir adalah violation restrict teman-teman. Jadi pada bab port security ini kita akan belajar ke 6 materi tersebut. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Jadi pada materi yang pertama ini kita akan membahas atau mengenal apa yang dimaksud dengan port security. Seperti namanya yaitu port security. Security yang artinya yaitu mengamankan, dan port itu port atau interface. Pada kali ini kita akan mencoba mencontohkan dengan sebuah kasus teman-teman. Yang misalkan di sini kita mempunyai beberapa server atau 3 server. Kemudian pada server ini kita coba hubungkan pada switch. Kemudian switch ini akan terhubung pada klien teman-teman. Langsung saja kita masuk pada contoh kasusnya. Di sini kita tambahkan 3 server terlebih dahulu teman-teman. Lalu ketiga server ini akan terhubung pada sebuah switch. Lalu switch ini akan terhubung pada sebuah klien teman-teman. Kita hubungkan terlebih dahulu. Supaya lebih mudah kita bisa klik kontrol lalu klik pada kabel connectionnya. Nah, di sini kita supaya lebih mudah untuk memahami, kita ganti namanya terlebih dahulu. Misalkan di sini untuk server 1, kemudian yang di sini untuk server 2. Dan yang di sebelah sini untuk server 3 teman-teman. Lalu pada PC ini kita misalkan di sini untuk sebuah klien. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada port interface FA01, FA02, FA03 ini terhubung pada sebuah server. Di sini pada server 1 ini terhubung pada interface FA01, kemudian pada server 2 yaitu FA02, dan yang server 3 yaitu FA03 teman-teman. Nah, kemudian di sini FA01, 2 dan 3 ini saling terhubung. Kemudian di sini untuk sebuah contoh kasusnya ada sebuah hacker teman-teman. Kita tambahkan di sebelah sini. Lalu kita ganti namanya menjadi hacker. Nah, hacker ini mencoba memutuskan connection dari server 3 yang terhubung pada FA03 ini teman-teman, dengan mengklikkan tombol hijau lalu terhubungkan pada hacker ini. Nah, jika hacker ini mencoba mengirimkan pesan atau berkomunikasi pada klien, maka server 2 pada FA02 dan server 1 pada FA01 ini akan mati teman-teman, jika hacker ini mencoba mengirim pesan atau terhubung pada klien. Jadi itu yang dimaksud dari port security teman-teman. Jadi mungkin untuk materi port security ini hanya seperti itu. Selanjutnya kita lanjut saja pada materi berikutnya. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah belajar atau mengenal tentang apa itu port security, pada materi ini kita coba belajar tentang port security violation shutdown teman-teman. Nah,
Sini kita mencoba mengkonfigurasi IP address pada tiap server dan kliennya terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita masuk pada server 1, lalu kita ke desktop IP config, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Sini misalkan IP-nya untuk IP-nya yaitu 192.168.50.1 teman-teman. Untuk subnet mask-nya kita default saja. Kemudian kita keluar, kemudian kita ke server 2. Lalu untuk desktop IP config yaitu 192.168.50.2. Kemudian subnet mask-nya kita masukkan juga. Lalu kita ke server 3, kita ke desktop IP config, lalu kita masukkan juga IP address-nya teman-teman, 50.3. Kemudian kita ke yang klien terlebih dahulu, yaitu 192.168.50.4. Lalu kita keluar. Kemudian sini selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi pada switchnya. Kita konfigurasi port security-nya teman-teman. Untuk mengkonfigurasi port security ini, kita harus masuk pada mode akses terlebih dahulu untuk port. Sini supaya lebih clear, untuk port FA01, FA02, FA03 ini kita ubah menjadi mode akses terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk pada konfigurasinya. Kita masuk pada switch, lalu kita ke CLI, lalu kita ke mode privilege, ke global configuration. Kemudian kita masuk ke interface range FA0, 1 sampai 3. Lalu kita klik enter teman-teman. Kemudian kita ubah menjadi mode akses, switch port mode akses. Kita keluar. Nah, untuk selanjutnya kita coba konfigurasi port security-nya. Pertama-tama kita coba konfigurasi pada interface FA03 pada server 3 ini teman-teman. Kita masuk ke interface FA03. Lalu untuk ke mode port security kita masukkan perintah yaitu switch port security teman-teman. Lalu klik enter. Kemudian switch port security MAC address. Nah, untuk mendapatkan MAC address-nya kita bisa lihat pada servernya langsung. Kita masuk ke atau lihat pada flash Ethernet. Di situ akan terlihat MAC address-nya. Kemudian kita copy saja, lalu kita kembali ke konfigurasinya untuk menempelkannya lagi teman-teman. Di sini kita masuk pada server 3. Lalu ke config, kita ke flash Ethernet. Nah, di sini ada MAC address. Kita bisa copy saja MAC address-nya, teman-teman. Kemudian kita kembali ke switch, kita konfigurasi atau kita masukkan, kita paste, lalu kita enter, teman-teman. Nah, untuk langkah berikutnya kita masukkan perintah yaitu switch port security maksimum 1. Kita klik enter, lalu kita ke switch port security violation shutdown. Kita klik enter. Nah, jadi untuk konfigurasi port security violation ini hanya seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya kita lanjut saja pada materi berikutnya. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan mencoba pengujian port security. Jadi untuk prakteknya, misalkan kita cabut kabel yang terhubung pada server 3 yaitu interface FA03. Kita arahkan pada PC hacker teman-teman. Lalu kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Tapi sebelum itu kita akan coba masukkan terlebih dahulu IP address untuk PC hacker ini teman-teman.
karena sebelumnya kita belum memasukkan IP address pada PC hacker. Langsung saja kita coba putuskan terlebih dahulu pada server 3, yaitu interface-nya FA03. Kita hubungkan ke hacker. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat bahwa kabelnya itu masih aktif atau belum mati. Itu bisa saja kemungkinan karena kita belum memasukkan IP address pada PC hacker ini, teman-teman. Kita masukkan, yaitu 192.168.50.5. Kemudian kita keluar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kabelnya itu sudah mati atau sudah off, teman-teman. Kemudian kita di sini coba hubungkan lagi pada server. Nah, jika teman-teman mendapati kabel server ini masih off lagi atau masih merah, di sini kita coba akan menyalakannya kembali, teman-teman. Kita masuk ke switch. Kemudian kita masuk pada interface FA03, lalu kita masukkan perintah no shutdown, teman-teman. Nah, jika teman-teman mendapatkan komen change state to down, yang artinya di sini itu masih down, teman-teman, yang dimana di sini itu belum menyala. Nah, untuk menyalakannya kembali kita harus shutdown kan terlebih dahulu, baru kita no shutdown kan, teman-teman. Kita langsung saja coba. Di sini kita shutdown kan terlebih dahulu, baru kita no shutdown kan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa komennya sudah berubah menjadi change state to up, yang artinya sudah menyala, teman-teman. Kemudian kita coba hubungkan kembali ke PC hacker, teman-teman. Nah, kita nyalakan. Nah, di sini kita coba mengirimkan paket dari PC ke klien. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang tadinya hijau, maka otomatis akan ke off sendiri, teman-teman. Artinya bahwa address ini adalah bahwa PC ini ingin mencoba mengirimkan paket ke klien, namun kabel FA03 ini otomatis akan mati sendiri, teman-teman. Kita coba cek atau kita coba lihat ke mode privilege, lalu kita show port security interface FA03. Kita klik enter. Nah, di sini pada tulis perintah atau komen load source address ini kita bisa lihat bahwa yang ingin mencoba menghacker adalah MAC address ini, teman-teman. Kita coba cek pada PC hacker. Kita lihat ke config, lalu interface-nya, FA nya, lalu kita coba bandingkan apakah sama dengan yang kita lihat di switch 4 ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa MAC address-nya sama dengan PC hacker, teman-teman. Jadi seperti itu untuk materi kali ini, teman-teman. Kurang lebihnya kita langsung saja masuk atau lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, langsung saja di sini kita akan coba masuk ke konfigurasi MAC address Digi, teman-teman. Nah, untuk itu pertama-tama kita ke switch, lalu kita masuk ke interface FA03. Kemudian di sini kita masukkan perintah yaitu switch port
port security, MAC address. Kita klik enter, kemudian switch port security maksimum 1, kemudian switch port security violation shutdown. Nah, oh ya teman-teman, untuk violation shutdown ini sebenarnya ada 3 jenis teman-teman. Untuk itu kita langsung saja coba cek. Sini kita isikan tanda tanya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri untuk violation ini ada 3, yaitu ada protect, restrict, dan juga shutdown. Dan untuk shutdown itu artinya saat ada hacker melakukan atau mencabut pada portnya, lalu dihubungkan ke hacker, lalu ingin menemukan paket itu, maka portnya akan shutdown teman-teman. Nah untuk restrict dan protect itu tidak mati untuk kabelnya, untuk portnya, tapi semua paketnya akan diblokir. Itu untuk protect dan juga restrict teman-teman. Jadi teknisi tidak usah ke ruangan server lalu hubungkan lagi ke server, lalu nyalakan kembali portnya untuk protect dan restrict. Itu hanya memblokir semua paket yang berada di MAC address selain di server 3 itu ya teman-teman. Lalu di sini kita coba cek saja dengan perintah do show. Maaf, kita keluar terlebih dahulu teman-teman. Do show port security interface FA03. Kita klik enter, dan bisa dilihat sendiri bahwa sticky MAC address-nya masih 0 teman-teman. Oh ya, karena total MAC address dan juga configured MAC address ini sudah terisi, maka kita coba saja pindah ke server yang 2 teman-teman. Langsung saja kita keluar terlebih dahulu, kita masuk pada maaf teman-teman, lalu kita masuk pada interface FA02. Nah kemudian di sini kita masuk ke switch port security, lalu kita klik enter, kemudian switch port security MAC address sticky, kita klik enter, kemudian switch port security maksimum 1 teman-teman, kemudian switch port security violation shutdown, klik enter. Di sini kita langsung saja coba cek teman-teman, do show. Oh maaf, kita keluar terlebih dahulu, do show port security interface FA02, enter. Nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk total MAC dan configured MAC address-nya itu masih 0, yang artinya itu belum ada yang masuk pada konfigurasinya atau belum terdeteksi device yang terhubung pada FA02-nya. Di sini kita langsung saja coba mengirimkan paket dari server 2 ke klien teman-teman.
Nah, di sini tertulis successful, teman-teman. Sekarang kita coba cek lagi. Kita klik enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk total MAC address-nya itu sekarang sudah terisi 1, teman-teman. Yang artinya sekarang maksimum dan total MAC-nya dan sticky MAC address-nya itu sudah 1. Artinya bahwa ini sudah ada device yang terhubung atau sudah dideteksi oleh switch-nya ya. Jadi MAC address ini itu akan yang terdeteksi oleh sticky-nya itu ya, teman-teman. Jadi MAC address ini hanya yang diizinkan memasuki FA02 ini. Jadi untuk materi MAC address sticky hanya seperti itu, kurang lebihnya kita lanjut saja pada materi berikutnya, teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba melakukan konfigurasi Violet Protect. Kali ini kita akan coba menggunakan yang server 1 ya, yaitu interface-nya FA01, teman-teman. Langsung saja kita ke mode privilege global configuration, lalu ke interface FA01. Nah, kemudian kita masuk ke perintah switch port mode akses, switch port security, kemudian switch port security MAC address sticky. Kita klik enter, kemudian switch port security maksimum 1, kemudian switch port security violation protect, teman-teman. Kemudian kita coba lihat, kita keluar to show port security interface FA01. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa bedanya protect dan restrict. Nah, jika teman-teman masuk pada perintah do show port security ini, di sini ada yang namanya security violation, teman-teman. Nah, untuk security violation count ini yang restrict itu akan menambah, jika yang restrict akan menambah menjadi 1, 2 ataupun 3. Yang artinya berapa orang saja yang sedang melakukan hacker atau mengirim paket pada port FA3 selain MAC address yang sudah dideteksinya. Sedangkan untuk yang mode protect itu akan tetap 0, teman-teman. Kemudian kita coba kirimkan paket. Kita silang. Kita coba kirimkan paket, teman-teman. Dari server ke server 2. Di sini tertulis successful. Kita coba lihat lagi, teman-teman. Nah, di sini akan terdeteksi maksimum. Di sini akan terdeteksi MAC address apa yang terdeteksi atau sudah terisi MAC address-nya menjadi 1, teman-teman. Kemudian kita coba hubungkan pada hacker. Kita pindahkan terlebih dahulu. Kita coba pindahkan ke hacker, teman-teman. Kemudian kita coba kirim paket ke server 2, kemudian ke server 3. Dari hacker kita kirim ke server 2. Maaf, kita hapus. Ulangi, dari hacker ke PC 2.
kemudian dari hacker ke PC3. Di sini kita bisa lihat bahwa gagal ya teman-teman. Tapi portnya itu masih menyala atau masih terhubungkan ke server seperti ini teman-teman. Ini masih hijau atau masih menyala. Kemudian di sini kita coba hubungkan lagi pada server 1. Kemudian kita coba kirim, kita hapus lebih dahulu, kita coba kirim paket ke server 2. Maaf teman-teman, kita nyalakan terlebih dahulu. Kita ulangi dari server ke server 2. Nah, di sini successful atau sudah berhasil lagi teman-teman. Begitu ya teman-teman. Jadi teknisi tidak usah ke ruangan servernya untuk menyalakan kembali pada server 1 dan menyalakan kembali portnya lagi. Kita coba lihat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa security violation count-nya itu masih tetap 0 ya teman-teman. Jadi begitu untuk materi violation protect teman-teman. Selanjutnya kita lanjut saja pada materi berikutnya. Teman-teman, langsung saja kita lanjut pada materi berikutnya. Jadi pertama-tama di sini kita tambahkan satu server terlebih dahulu, lalu kita hubungkan teman-teman. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP address-nya. Misalkan di sini 192.168.168.50.10 misalkan. Kemudian di sini kita langsung saja konfigurasi teman-teman. Kita ke global configuration, kemudian masuk pada interface FA05, lalu kita ubah menjadi mode akses terlebih dahulu teman-teman. Kemudian switch port security, klik enter, switch port security MAC address, kemudian switch port security maksimum 1, kemudian switch port security violation restrict teman-teman. Kemudian kita coba lihat, kita coba kirim paket saja langsung teman-teman supaya nantinya sudah terdeteksi. Kita kirim paket ke klien, kita kirim paket ke server 1 supaya sudah terdeteksi. Kita coba lihat, yaitu do show port security interface FA05, kemudian klik enter. Nah, di sini sudah terdeteksi teman-teman yang sudah mencoba menggunakan MAC address-nya. Kemudian di sini kita coba hubungkan ke hacker, lalu kita coba kirim paket teman-teman. Kita coba hapus, lalu kita kirim paket ke server 1, gagal ke server 2, lalu kita coba ke server 3 dan gagal teman-teman. Kemudian kita coba masuk ke yang tadi, kita lihat mungkin ini kita belum, seharusnya di sini untuk security violation count-nya terdeteksi 4 atau 5 teman-teman, yang artinya bahwa 5 paket yang diblokir atau ada 5 MAC address yang tidak terdeteksi teman-teman. Seharusnya seperti itu.
Mungkin untuk materi kali ini hanya seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya Gilang Gustianto pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.